tidak diperkenankan untuk berbicara sebelum dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, jawaban yang diberikan harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Yang keempat, masing-masing paslon akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Lalu yang kelima, seluruh paslon memakai pakaian prodi lengkap. Yang keenam, pertanyaan seputar keorganisasian, kepemimpinan, dan komitmen. Terus yang ketujuh, pertanyaan dari panitia, tetapi jika ada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, itu sangat diperbolehkan. Yang kedelapan, posisikan jaringan internet di tempat kalian aman dan stabil. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, itu semuanya wajib on cam ya pada saat berjalannya acara. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang akan diajukan pada sesi uji publik ini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu apakah seluruh paslon sudah hadir. Untuk paslon nomor 1 bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk paslon 1 sudah hadir, dan untuk paslon nomor urut 2 boleh di raise hand. Oke, untuk paslon nomor 3, apakah hadir pada malam hari ini? Oke, baik. Sepertinya sudah hadir semua ya untuk paslon. Kita langsung masuk aja dalam pertanyaan uji publik ya. Yang pertama, pertanyaan diajukan kepada paslon nomor urut 1. Jika kalian terpilih menjadi pemimpin, hal apa yang pertama kali kalian lakukan di HMPW? Waktu kami berikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Bagaimana untuk pasangan calon nomor urut 1? Apakah pertanyaan belum jelas? Kalau belum jelas bisa diulangi. Bisa diulangi. Pertanyaannya adalah, jika kalian terpilih menjadi pemimpin, apa hal pertama kali yang akan kalian lakukan di HMPW? Waktu tersisa 2 menit lagi. Baik, izin menjawab. Yang akan kami lakukan adalah memperluas jaringan antara internal dan eksternal untuk lebih kenal himpunan mahasiswa prodi perjalanan wisata, seperti melakukan promosi dan lain-lain. Cukup. Masih ada sisa waktu, apakah ketuanya ingin memberikan jawaban atau ada tambahan lagi? Dipersilakan. Izin menambahkan dari saya, paslon nomor urut 1 sebagai calon ketua himpunan mahasiswa perjalanan wisata. Jadi kegiatan yang pertama akan saya lakukan adalah untuk berkumpul dan berkomunikasi agar dapat mengembangkan suatu kepariwisataan ini dan menjadikan HMPW ini sebagai suatu wadah aspirasi dan kegiatan agar HMPW menjadi solid, bersinergis, dan berintegritas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya.
Oke, selanjutnya untuk paslon nomor urut 2, pertanyaannya masih sama. Jika kalian terpilih menjadi pemimpin, hal apa yang pertama kali akan kalian lakukan dalam HMPW? Waktu kami berikan 3 Izin menjawab, moderator. ya dipersilakan. Baik, yang pertama kami membentuk relasi atau ya kami membentuk relasi antar para para kakak tingkat dan para anggota HMPW agar bisa bekerja sama dalam mencapainya tujuan organisasi HMPW ini. Terima kasih. Masih Izin ada bisa dilanjutkan? menambahkan, moderator. Ya dipersilakan. Dan juga kami akan seperti yang visi yang telah kami buat, yaitu untuk meningkatkan kekeluargaan dari HMPW sendiri. Maka yang pertama itu kami akan menjalin kekeluargaan HMPW itu untuk lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Sikrap. Paulinanya agak jarang ya boleh makan. Boleh sebenarnya, tapi karena tahun kemarin kan pandemi, cuma boleh sikrap. Dan ada kejadian. Karena gue tahu, karena gue hadir. Unmute dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh paslon nomor 2. Selanjutnya untuk paslon nomor 3, pertanyaannya masih sama. Jika kalian terpilih menjadi pemimpin, apa hal pertama kali yang kalian lakukan di HMPW? Untuk paslon nomor 3, kami berikan waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah menjalankan semua divisi-divisi yang sudah ada untuk melakukan kegiatan yang lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Cukup sekian. Waktunya masih tersisa sangat banyak. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 3? Ya, cukup, moderator. Baik, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kembali kepada paslon nomor 1. Menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Saya ulangi, menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Kepada paslon 1, kami berikan waktu 3 menit dari sekarang. Moderator izin menjawab. Yang membuat saya membuat yakin adalah dari sifat kepemimpinan yang kami punya, lalu sifat yang kami punya. Dari kepemimpinan sendiri itu kita bisa memimpin agar HMPW ini lebih maju lagi, lalu kita juga bisa berkomitmen agar HMPW ini dapat mempertahankan suatu hubungan sampai ke depannya. Terima kasih. Waktu masih tersisa cukup banyak. Apakah ada tambahan dari wakil dari paslon nomor 1? Izin menambahkan, dalam kepemimpinan kami akan melakukan cara pemimpin, yaitu
demokratis. Jadi untuk anggota dalam eksternal maupun internal dapat menyampaikan aspirasinya, lalu dapat menyampaikan saran dan kritik dan dapat memajukan HMPW. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya untuk pertanyaan paslon nomor urut 2. Menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Bisa dicerna pertanyaannya? Kalau begitu, kami berikan waktu 3 menit kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban terbaiknya. Dimulai dari sekarang. Mohon maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya, moderator? Saya ulangi, menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Izin menjawab, moderator. Boleh nggak ini? Iya, dipersilakan. Jadi menurut kami itu yang membedakan kami dengan paslon lainnya, mungkin kami sudah saling mengenal, kami akan melakukan demokratis, yaitu bisa menerima saran dan masukan dari orang lain untuk memajukan HMPW bersama-sama. Sekian. Waktu masih cukup masih ada sisa. Apakah ada tambahan yang lain yang ingin disampaikan dari paslon nomor urut 2 untuk lebih meyakinkan kami agar kami memilih kalian? Baik, kami juga memiliki tanggung jawab dan kami bisa bertanggung jawab kepada anggota HMPW agar terciptanya tujuan organisasi ini secara bersama, dan kami juga akan menerima segala keputusan dan kami juga akan menerima semua kritik dan saran dari semua anggota HMPW. Terima kasih. Jawaban yang cukup bagus. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaannya masih sama untuk paslon nomor urut 3. Menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Saya ulangi, menurut kalian, apa yang membedakan kalian dengan pasangan yang lain sehingga kami harus memilih kalian sebagai pemimpin HMPW? Pada paslon nomor urut 3, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator, izin menjawab. Hal yang pertama yang membedakan kami dalam memimpin HMPW, yang pertama, kami sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada pasangan-pasangan sebelumnya, dan juga kami berbeda dari segi visi misi saja sudah berbeda. Sudah cukup sekian. Baik, apakah cuma segitu saja dari paslon nomor urut 3? Jika ada Ya, tambahan cukup. yang lain,
Jika ada tambahan lain untuk lebih meyakinkan kami untuk memilih Anda dan wakil Anda, kami persilahkan untuk kami persilahkan untuk Anda memberikan jawaban terbaik Anda karena waktu masih tersisa sangat banyak ya. Tidak cukup, moderator. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Jika tidak ada tambahan lagi, kita langsung masuk aja ke pertanyaan nomor 3. Untuk paslon nomor 1, perubahan apa yang akan kalian wujudkan setelah terpilih menjadi ketua HMPW? Saya ulangi, perubahan apa saja yang akan kalian wujudkan setelah terpilih menjadi pemimpin HMPW? Kepada paslon nomor urut 1, waktu kami persilahkan. Izin menjawab, moderator. Mungkin perubahan yang akan terjadi jika saya dan wakil saya menjadi calon ketua HMPW adalah akan terwujudnya HMPW yang solid, bersinergis, dan berintegritas. Lalu kami akan lebih banyak melakukan banyak prokja dan lebih membangun banyak relasi ke himpunan-himpunan mahasiswa lainnya. Cukup. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor urut 1 agar bisa menggunakan waktu? Izin menjawab, moderator. Yang dikatakan oleh calon ketua itu benar. Kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti gathering untuk mempererat solidaritas kita di antara HMPW tersebut. Cukup. Terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 1. Jawaban yang cukup menarik. Selanjutnya kami berikan waktu 3 menit lagi kepada paslon nomor urut 2, dan kami berharap untuk memaksimalkan waktu yang telah kami berikan kepada setiap paslon. Untuk pertanyaannya masih sama. Perubahan apa yang akan kalian wujudkan setelah kalian terpilih menjadi ketua HMPW? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan. Baik, untuk perubahan yang mungkin akan kami buat yaitu sesuai dengan misi kami. Yang pertama itu menjadikan himpunan mahasiswa perjalanan wisata sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Kedua itu membuat dan melaksanakan program kerja yang berdampak baik untuk semua elemen yang ada di dalam dan di luar HMPW. Yang ketiga juga kami akan meningkatkan kualitas dan prestasi anggota baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih. Izin menambahkan, baik kita juga akan mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan untuk mengembangkan skill leadership bagi anggota HMPW, karena skill leadership itu harus ditanamkan kepada anggota HMPW agar terciptanya organisasi yang baik untuk kedepannya. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan yang lain? Sekedar mengingatkan kepada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat komen di room Zoom ya. Siapapun yang ingin bertanya dengan format pertanyaan lalu nama paslon yang ingin ditanya.
Jika tidak ada tambahan dari paslon nomor urut 2, kami akan melanjutkan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya masih sama. Perubahan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian terpilih menjadi ketua HMPW? Pertanyaannya saya ulangi lagi. Perubahan apa yang akan kalian wujudkan setelah kalian terpilih menjadi ketua HMPW? Kepada paslon nomor urut 3, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator, izin menjawab. Mungkin tidak akan banyak yang akan kami rubah, akan tetapi kami hanya akan menjalankan divisi yang sudah ada agar supaya lebih aktif dan juga kreatif dan juga inovatif di kemudian hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Cukup. Apakah ada tambahan lagi dari paslon 3? Tidak. Cukup. Baik. Kalau begitu, ada pertanyaan dari audiens yang akan saya bacakan, yaitu dari Kaziza Ridho. Pertanyaannya untuk seluruh paslon. Jadi pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa HMPW menaungi beberapa kelompok kompetensi atau yang sering kita sebut dengan KK. Pada saat kalian menjadi presidium, jika kalian terpilih menjadi ketua HMPW kelak, bagaimana hal ataupun cara yang akan kalian lakukan ketika beberapa KK tersebut tidak aktif? Selain dengan cara mengomunikasikan serta mengkoordinasikan hal tersebut kepada anggotanya. Bisa langsung dijawab oleh dari paslon nomor urut 1 atau ada paslon yang lain sudah siap untuk menjawab, kami persilahkan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin masuk. Maaf moderator, pertanyaan boleh diulang? Pertanyaannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa HMPW menaungi beberapa kelompok kompetensi atau KK. Pada saat kalian menjadi presidium, jika kalian terpilih menjadi ketua HMPW kelak, bagaimana hal ataupun cara yang akan kalian lakukan ketika beberapa KK tersebut tidak aktif, selain dengan cara mengomunikasikan serta mengkoordinasikan hal tersebut kepada anggota? Pertanyaan tersebut tersedia di kolom chat Zoom. Izin menjawab moderator. Menurut saya, jadi kita bisa mengkoordinasikannya kepada seluruh ketua KK. Kita bisa membuat kegiatan itu secara bersamaan atau kegiatan bersama gitu. Jadi semua KK itu aktif atau ikut serta dalam kegiatan itu. Jadi semua itu akan berkoordinasi. Jadi semuanya akan bekerja sama dalam kegiatan itu sehingga tidak ada salah satu kakak yang tidak aktif gitu. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan kekeluargaan kita sesama prodi perjalanan wisata juga. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan. Baik, untuk mengatasi bagaimana jika ada kakak yang tidak aktif. Nah, kita itu bisa mencari tahu apa yang menjadi kendala dari kakak tersebut dan memikirkan bagaimana untuk memperbaikinya, untuk bagaimana supaya bisa aktif kembali. Setelah kita pikirkan cara tersebut, baru kita koordinasikan lagi dengan anggota HMPW, bagaimana keputusan itu bisa diterima atau tidak. Begitu. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh dari paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari audiens tadi. Izin menjawab, moderator. Ya, mungkin jika pertanyaannya bagaimana hal ataupun cara yang akan kalian lakukan ketika beberapa kakak tersebut tidak aktif selain dengan cara mengomunikasikannya atau mengkoordinasikannya.
menurut saya cara yang paling ampuh itu adalah mengkomunikasikannya ya. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk biar kakaknya itu tetap tetap aktif gitu ya. Terus kayak kita juga konfirmasi ke ketua kakaknya alasan kenapa kakaknya itu nggak aktif, atau mungkin prokja mereka yang kurang 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 ya apa nggak berjalan gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Terus jadi kayak kita harus cari tahu jalan keluarnya kenapa prokjanya itu nggak jalan, dan cukup segitu aja. Izin menambahkan. Iya, dipersilakan. Menurut saya, selain cara dengan komunikasi dan mengkoordinasi itu tidak ada. Karena komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena tanpa komunikasi, sesuatu yang hal kita tuju, tanpa adanya komunikasi itu tidak akan tercapai. Dan ketika komunikasi sudah bisa dilakukan, dan kita bisa ngomong ke ketua kakaknya atau yang bersangkutan, lalu kita bisa mengkoordinasikan bagaimana cara kakak tersebut itu bisa bangkit kembali dan bisa aktif kembali. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Kita sudah sama-sama mendengarkan jawaban yang diberikan oleh masing-masing paslon. Tinggal paslon nomor urut 3 nih memberikan jawaban. Kepada paslon nomor urut 3, kami persilahkan. Baik, izin menjawab moderator. Ya, hal yang pertama adalah jika tidak ada komunikasi antara kakak lain dan kakak yang lainnya, mungkin itu tidak masuk akal moderator. Karena jika tidak ada komunikasi, berarti ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi komunikasi itu penting untuk mengaktifkan kakak dan divisi-divisi dalam himpunan mahasiswa perjalanan wisata ini. Caranya, dan sekian aja. Terima kasih moderator. Sekian moderator, terima kasih. Jawaban yang cukup singkat yang diberikan oleh paslon 3. Tapi nggak apa-apa, begitu. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Diberikan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Kepada paslon nomor 1, bagaimana cara kalian dapat mengetahui potensi dari kawan-kawan anggota HMPW? Saya ulangi, bagaimana cara kalian dapat mengetahui potensi dari kawan-kawan anggota HMPW? Apakah pertanyaan sudah bisa diterima? Jika sudah, waktu kami berikan 3 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab moderator. Mungkin caranya itu, izin menjawab moderator, mungkin caranya itu dengan mendekatkan diri lagi kepada anggota-anggota HMPW, lalu mencari tahu dari divisi-divisinya, prokja-prokja yang mereka lakukan, lalu dari kakak, kelompok kompetensi itu prokja juga yang mereka lakukan, lalu kita kayak memfilter apa potensi dari para anggota HMPW itu tersebut. Terima kasih. Masih ada beberapa sisa waktu yang cukup lumayan. Apakah ada tambahan dari wakil atau ketua, calon ketua? Izin menambahkan, benar kita akan melakukan pemfilteran bagaimana sih anggota-anggota itu memiliki potensi yang sangat besar gitu. Jadi kita bisa ngelakuin hal yang emang lagi diminatin sama anggota-anggota lainnya, sehingga potensi itu bakal berdampak besar bagi HMPW. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan lain?
Cukup. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya pada paslon nomor urut 2. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh paslon untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin karena dengan jawaban yang kalian berikan itu membuat kami yakin untuk memilih kalian sebagai calon, sebagai pemimpin HMPW nanti ke depannya. Jadi mohon digunakan waktunya semaksimal mungkin ya teman-teman. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, bagaimana cara kalian dapat mengetahui potensi dari kawan-kawan anggota HMPW? Sekali lagi saya ulangi, bagaimana cara kalian dapat mengetahui potensi dari kawan-kawan anggota HMPW? Waktu diberikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Jadi kita dapat mengetahuinya itu mulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam HMPW maupun kegiatan yang ada di luar HMPW. Seperti perlombaan atau apapun kegiatan yang di luar maupun yang di dalam HMPW, kita dapat mengetahui apa saja potensi yang besar bagi apa saja potensi dari anggota-anggota HMPW ini. Izin menambahkan, dan kita juga bisa tahu kompetensi dari anggota HMPW, yaitu dari seperti kakak itu, mereka bisa milih minat mereka di mana. Jadi kita tidak memaksakan mereka untuk di divisi yang itu, padahal mereka tidak mampu. Jadi terserah minat mereka mau di mana yang mereka mampu untuk melaksanakannya gitu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari paslon nomor urut 2 karena melihat waktu masih tersisa cukup banyak? Apakah masih ada tambahan dari paslon nomor urut 2? Nanti kan Ibu. Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Kita juga bisa lebih mendekatkan diri kepada anggota HMPW lainnya untuk bertanya mengenai apa yang mereka ketahui, apa yang mereka sukai seperti itu. Terima kasih. Oke. Jika cukup, selanjutnya ada pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya masih sama. Waktu 3 menit, mohon digunakan secara maksimal untuk memberikan jawaban terbaik. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara kalian dapat mengetahui potensi dari kawan-kawan anggota HMPW? Kepada paslon nomor urut 3, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab. Cara paslon nomor 3 untuk mengetahui potensi-potensi anggota HMPW adalah sebelum masuk ke HMPW, kami akan mewawancarai dan juga menyeleksi di bidang apa mereka itu bisa. Jadi tidak sembarangan bisa masuk ke HMPW. Sekian saja jawaban dari paslon nomor 3. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Padamara yang akan dibacakan oleh Kak Abid Rabani. Kepada Kak Abid Rabani, silakan. Oke, izin masuk ya. Suaranya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, ini ada live juga dari Instagram. Ada yang bertanya untuk Pak Adam sendiri. Untuk semua paslon, pertanyaannya, jelaskan strategi yang akan dilakukan untuk mendisiplinkan grooming dan greeting mahasiswa PW dan nama prodi di tingkat Polinela dan nasional. Apakah pertanyaan jelas? Coba saya ulangi sekali lagi ya.
Jelaskan strategi yang akan dilakukan untuk mendisiplinkan grooming dan greeting mahasiswa PW di kampus, dan strategi menggaungkan nama prodi di tingkat polinela dan nasional. Apakah pertanyaan jelas? Itu untuk seluruh paslon. Sekian, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, ntar ditanyakan lagi ya. Silakan dijawab. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilahkan. Mungkin dengan cara meningkatkan kepercayaan diri ya, karena ketika kita dapat mempercayai diri kita sendiri, mungkin itu bisa menyadari bahwa akan pentingnya grooming untuk anak pariwisata itu sendiri. Apalagi kalau di pariwisata itu kan penting banget ya grooming ya, kayak kerapihan dan lain sebagainya. Terus mungkin itu saja. Selanjutnya akan ditambahkan oleh wakil saya. Terima kasih. Ini menambahkan bagaimana sih cara mendisiplinkan grooming dan strategi greeting mahasiswa pariwisata. Jadi yang pertama itu pasti kan nyontoh kan, kayak dari atas ke bawah kan. Jadi kayak pasti yang misalnya ada tingkat itu pasti ngeliat dari kakak tingkatnya, bagaimana kakak tingkat itu cara groomingnya bagaimana, greetingnya juga bagaimana. Jadi kita sebagai yang bakal dicontoh itu bakal harus meningkatkan bagaimana cara kita itu greeting yang benar, yang sesuai dengan aturan. Dan greeting juga kayak dari situ tuh harus dari kesadaran diri sendiri juga. Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilahkan. Ya, dari kami mungkin akan menggunakan peraturan yang sudah ada, karena di pariwisata ini kerapihan dan juga good attitude menjadi hal yang utama. Jadi kami akan mencontohkan grooming yang benar dan juga greeting yang sopan ketika ada adik tingkat ke depannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilahkan. Baik, untuk meningkatkan grooming, yang dimulai itu dari diri kita sendiri. Nah, kita kan sebagai calon ketua HMPW. Jadi kita itu harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri untuk menggunakan grooming yang lengkap dan juga bagaimana greeting yang baik. Jadi dengan begitu
yang lain bisa mencontoh kita supaya dapat melakukan seperti itu juga. Dan juga kita bisa mengingatkan yang anggota yang lain untuk memakai grooming yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 2? Izin menjawab. Dan untuk mengaungkan nama prodi di tingkat Polinela maupun tingkat nasional, itu kita juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti organisasi apapun yang dapat kita ikuti, dan juga kita juga dapat mengikuti perlombaan agar kita bisa mengaungkan nama Polinela itu ke tingkat nasional. Karena jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh paslon yang telah memberikan jawaban terbaiknya. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang kelima, ada pertanyaan, seberapa paham kalian tentang organisasi HMPW? Pertanyaan berikut diberikan kepada paslon nomor 1 terlebih dahulu. Kepada paslon nomor 1, apakah kalian sudah siap untuk menjawab? Siap, moderator. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Seberapa paham kalian tentang organisasi HMPW? Waktu diberikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, izin menjawab, moderator. Jadi, menurut pemahaman saya sendiri, Himpunan Mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata itu adalah suatu wadah seluruh mahasiswa perjalanan wisata sebagai forum berkumpul dan berkomunikasi yang memiliki satu visi untuk mengembangkan kepariwisataan itu sendiri. Lalu serta wadah untuk penyampaian aspirasi dan kegiatan agar HMPW itu sendiri menjadi solid, bersinergis, dan berintegritas. Cukup, sekian. Terima kasih, moderator. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 1? Izin menambahkan, dengan HMPW juga kita itu dapat berpartisipasi secara langsung terhadap kesadaran akan pentingnya industri pariwisata yang juga membina dan memperdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan dan penciptaan bisnis pariwisata. Terima kasih. Waktu masih tersisa cukup banyak. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor urut 1? Jika ada tambahan yang disampaikan, bisa disampaikan terlebih dahulu. Baik, sepertinya tidak ada tambahan dari paslon nomor urut 1. Kita lanjut ke paslon nomor urut 2. Pertanyaannya masih sama. Seberapa paham kalian tentang organisasi HMPW? Sekali lagi, seberapa paham kalian tentang organisasi HMPW? Untuk paslon nomor 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu dimulai dari sekarang. Izin menjawab. HMPW ini merupakan wadah aspirasi mahasiswa yang bersifat kekeluargaan, juga untuk berdaya saing dan juga agar menciptakan mahasiswa yang berintegritas, inovatif, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Dan juga memiliki rasa tanggung jawab, dan organisasi ini juga bersifat terbuka yang dapat menerima semua keluh kesah antar anggota maupun semua
mahasiswa yang ada di program perjalanan wisata ini. Dan HMPW ini juga merupakan wadah yang dapat memberikan ide-ide yang dapat untuk menyalurkan ide-ide mahasiswa agar terciptanya organisasi yang lebih baik. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Baik, diizinkan. Organisasi HMPW ini juga sebagai tempat untuk organisasi untuk belajar, karena di HMPW juga kita melakukan banyak prokja sebagai bentuk pengetahuan kita lebih dalam lagi mengenai pariwisata, dan juga kita bisa di HMPW kita bisa menjalin kekeluargaan dengan berdiskusi bagaimana informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Terima kasih. Izin bertanya, saya ingin menanyakan kepada Ade Andriani tadi, coba tolong jelasin apa itu integritas. Terima kasih. Menyatukan. Kami persilakan. Maaf sebelumnya, yang memberikan pertanyaan tadi, apakah pertanyaannya bisa diulang dan mengaktifkan kamera agar kami tahu siapa yang bertanya? Tolong jelaskan apa itu integritas. Sekian, terima kasih. Kepada Ade Andriani, ada Izin yang memberikan menjawab. Ya. Baik. Maaf. Izin menjawab. Jadi berintegritas itu menurut saya dapat konsisten. Jadi konsisten dalam hal apapun yang ada di dalam organisasi ini, atau menyatukan semua pendapat yang ada, semua pendapat anggota. Terima kasih. Bagaimana Ahmad Fatul, apakah jawabannya sudah Izin menambahkan ya, sebenarnya integritas itu satu kesatuan dan berhak untuk, jadi siapa aja yang ada di situ tuh berhak ini loh, berargumen dan melakukan berpendapat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, Ahmad Fatul. Selanjutnya, apakah ada tambahan lagi terkait pertanyaan tadi? Jika tidak ada, maka kita langsung lanjut aja ke paslon nomor urut selanjutnya, yaitu paslon nomor urut 3. Seberapa paham kalian tentang organisasi HMPW? Kepada paslon nomor 3, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar? Terdengar.
Mungkin paslon nomor urut 3 sedang dalam kendala sinyal. Bisa kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, apakah wakil dari paslon nomor urut 3 hadir dalam room Zoom? Oke, kita langsung lanjut aja ya, karena wakil dari paslon nomor 3 juga tidak hadir, dan mungkin ada kendala yang lain-lain. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang akan diajukan kepada paslon nomor urut 1, dengan pertanyaan, jika anggota dalam HMPW tidak menjalankan tugas dengan semestinya, kebijakan apa yang akan kalian ambil sebagai pemimpin HMPW? Saya ulangi, jika anggota dalam HMPW tidak menjalankan tugas dengan semestinya, kebijakan apa yang akan kalian ambil sebagai pemimpin HMPW? Pada paslon nomor urut 1, kami berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin masuk, maaf terjadi kendala koneksi moderator. Apakah masih boleh menjawab? Ini gue boleh jawab nggak sih? Baik, dipersilakan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah diajukan dalam waktu dari sekarang. Baik, maaf moderator. Baik, dari jawaban saya adalah HMPW ini sendiri adalah wadah untuk seluruh mahasiswa perjalanan wisata untuk mengumpulkan pendapat, opini, dan juga ide-ide kreatif untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih atas jawabannya kepada dari paslon 3. Selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya yang tadi saya ajukan kepada paslon nomor 1. Apakah sudah siap untuk menjawab? Mohon maaf moderator, bisa diulang nggak pertanyaannya? Oke, saya ulangi ya. Jika anggota dalam HMPW tidak melaksanakan tugas dengan semestinya, kebijakan apa yang kalian ambil sebagai pemimpin HMPW? Apakah sudah jelas? Sudah, izin menjawab moderator. Mungkin sebelumnya dari saya sendiri ya, secara personal akan menanyakan alasan kenapa dia tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Lalu setelah menemukan jawabannya, mungkin saya akan memberikan solusi dan mencari jalan keluarnya bersama. Lalu jika dia tetap tidak menjalankan kewajibannya, mungkin saya akan memberikan teguran ya, kayak biasanya itu ada kayak SPT, SP1, SP2, dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor urut 1? Izin menjawab, benar yang dikatakan oleh calon ketua saya. Yang pertama dilakukan adalah komunikasi dulu, ditanya kenapa bisa tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya, lalu seperti menegurnya. Lalu jika dia sudah memberitahu alasan dia, lalu kita akan memberi solusinya, serta sehabis itu jika dia masih melakukannya, kita akan melakukan SPT. SPT-nya itu udah sampai 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan yang pertanyaan yang kami berikan kepada paslon nomor urut 2.
yaitu jika anggota dalam HMPW tidak menjalankan tugas dengan semestinya, kebijakan apa yang akan kalian ambil sebagai pemimpin HMPW? Waktu kami berikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Izin menjawab, jadi kita bisa berkomunikasikan dengan dirinya kenapa dia tidak melakukan kewajibannya. Lalu setelah dia memberikan alasannya, kita dapat mengadakan forum diskusi dengan seluruh anggota mungkin. Jadi kita akan menemukan solusinya secara bersama-sama dan akan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Mungkin kita bisa mengajak untuk melakukan lagi untuk bersama-sama meningkatkan HMPW. Juga kita tanya apa yang menjadi kendalanya, menegur jika tidak diterima, maka kita akan membuat sanksi untuk selanjutnya. Terima kasih. Izin bertanya kepada paslon, untuk semua paslon, bagaimana caranya membantu kawan-kawan yang dicutikan sepihak oleh pihak kampus bahwa hari ini secara tidak langsung kita dibutakan dengan peraturan akademik sebab kita tidak dibagikan regulasi akademik. Sekian, terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana caranya membantu kawan-kawan yang dicutikan sepihak oleh pihak kampus bahwa hari ini secara tidak langsung kita dibutakan dengan peraturan akademik sebab kita tidak dibagikan regulasi akademik. Sekian, terima kasih. Izin menjawab. Tadi dikatakan bagaimana cara membantu jika ada dicutikan sepihak. Menurut saya itu pihak kampus menyutikan itu bukan sembarang mencutikan, itu karena kita sudah melakukan pelanggaran gitu. Jadi kita itu sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Lampung ya kita harus mengikuti aturan yang ada di Polinela gitu, di Politeknik Negeri Lampung. Jadi kalau misalnya kita dicutikan ya berarti karena ada sebabnya dari diri kita, bukan karena bukan karena kesalahan mereka gitu. Jadi di sini sebenarnya kita sendiri yang perlu berkaca kenapa bisa dicutikan, dan kita sendiri yang harus tahu cara memperbaiki diri ke depannya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah jawaban sudah cukup jelas? Tapi kan bukan tidak ada kemungkinan bahwa pihak kampus melanggar peraturan yang telah dibuat. Mohon maaf, yang bertanya bisa on cam nggak? Bagaimana untuk pasangan calon ketua HMPW yang lain? Apakah ada yang ingin memberi jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad Fadul tadi? Izin menjawab, moderator.
Mungkin saya akan mengordinasikan dan juga menanyakan kepada tim DIS dan juga ke Kaprodi. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban yang sangat singkat ya. Apakah pasangan calon yang lain ingin memberikan jawaban terbaiknya dalam pertanyaan ini? Izin menjawab. Pasti kan kalau misalnya kita berbuat salah itu pasti kan yang pertama tahu itu prodi kan. Nggak mungkin kita ngelakuin kesalahan langsung ke atasan. Nggak mungkin kan. Jadi menurut saya kalau misalnya udah langsung ke atasan itu menurut saya itu udah pelanggaran banget ya. Dan sebelum masuk Polinela juga kan pasti udah bikin komitmen buat nggak ngelakuin kesalahan yang bisa berbuat fatal sampai dicutikan sepihak. Nah, dari situ kan udah bikin komitmen. Jadi yang patut dipertanyakan itu yang bermasalah. Terima kasih. Oke, saya terima itu jawabannya. Tapi kan tadi katanya HMPW sebagai wadah untuk mahasiswa perjalanan wisata. Jadi sebagaimana mungkin kalian itu harus bisa merangkul atau membantu kawan-kawan yang sedang bermasalah atau gimana. Emang itu kan dia ngelakuinnya kan secara personal ya, maksudnya bukan secara kayak kelompok atau gimana. Jadi bagaimana tanggapan kalian jika ada yang seperti itu? Apakah akan membantu membela atau gimana? Izin menjawab. Izin menjawab, Bu Moderator. Ya, dipersilakan. Jadi ya Patul, ini kan HMPW. Di sini tuh bukan tempat untuk membantu personal atas cuti sepihak. Kalau cuti sepihak itu ya urusan personal. Kamu dicutikan ya berarti kamu itu ada masalah. Jadi mikirlah sendiri apa yang udah dibuat gitu, bagaimana memperbaikinya. Terima kasih. Izin menjawab. Di HMPW juga bukan ngebenarin orang salah, ngesalahin orang benar. Jadi bukan tempat kita ngebenerin yang salah gitu intinya. Terima kasih. Saya kira cukup moderator. Dilanjut ke pertanyaan awal tadi saja moderator. Oke, kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Heru nih, yang akan saya bacakan. Izin bertanya untuk semua paslon. Dan saya Heru Andaya dari Angkatan 20 ingin bertanya, bagaimana cara kalian merangkul semua mahasiswa PW agar lebih akrab dan solid? Karena dari beberapa kegiatan yang pernah kita laksanakan, mahasiswa PW sendiri masih kurang solid ini nampaknya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin memberikan jawaban terbaiknya terlebih dahulu? Izin menjawab moderator. Mungkin dari saya akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh angkatan mulai dari 19, 20, dan 21. Yaitu melakukan bonding bersama, entah itu kita melakukan camping bareng atau main bareng. Nah, seperti itu moderator. Terima kasih. Ada lagi moderator, tambahan moderator. Dan juga harus energik dan ceria selalu, agar orang juga akan terbawa dengan vibe kita. Terima kasih moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 3. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 1 dan 2, apakah bisa memberikan jawaban terbaik untuk pertanyaan yang diajukan oleh Kak Heru? Izin menjawab moderator. Mungkin dari ketua sendiri ya harus menyebarkan banyak vibes yang positif biar anggotanya juga kebawa ya vibes positifnya, lalu harus
anggota itu harus memahami tujuan kelompok atau organisasi itu sendiri, lalu menciptakan lingkungan yang kondusif, lalu setiap anggota itu harus saling percaya ya, dan juga membangun komunikasi yang terbuka. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk paslon nomor 1. Untuk paslon-paslon yang lain, apakah ada yang bersedia untuk menjawab? Apakah sudah bersedia untuk menjawab? Izin menjawab moderator. Ya, dia dipersilakan. Yang bisa dilakukan, yang kami lakukan yaitu lebih merangkul anggota HMPW lainnya untuk bisa bekerja bersama-sama, seperti mengajak, terus mungkin bisa bergabung tanpa membeda-bedakan setiap orang. Terus itu mungkin bisa menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Izin paslon nomor 2. menambahkan, moderator. Ya, Jadi setiap anggota kita harus menjalin komunikasi yang baik agar kita dapat menyatukan semua anggota kita. Jadi kekeluargaan kita itu terjalin dengan baik. Jadi semua kegiatan kita bisa berakhir dengan baik gitu. Jadi semua kegiatannya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh paslon. Selanjutnya ada yang dari tadi udah raise hand nih. Kayaknya mau memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon atau paslon tertentu, yaitu Eko Ramadan. Kepada Eko Ramadan, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera serta mengaktifkan mic-nya dan mengajukan pertanyaan kepada paslon. Yang mana yang dituju? Kepada Eko Ramadan, kami persilakan. Baik, sebelumnya suara saya apakah jelas? Jelas, tetapi belum on cam. Boleh diaktifkan kameranya itu? Oh iya. Kan dalam sebuah organisasi, peran seorang ketua sangatlah berpengaruh dalam menjalankan suatu organisasi tersebut. Bagaimana cara kamu jika terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa? Program studi perjalanan berwisata dalam mengembangkan aspek kepemimpinan, serta seberapa besar pengaruh HMPW di masyarakat, khususnya program studi jika Anda terpilih menjadi ketua himpunan. Dan dari kekurangan yang ada di sebelumnya, bagaimana menurut Anda HMPW yang ideal? Mohon maaf, izin masuk, moderator. Boleh diulang? Baik, saya ulang ya. Maaf, Eko Ramadan, mungkin pertanyaannya boleh ditulis saja di kolom chat ya, soalnya suaranya kan putus-putus gini. Takutnya paslonnya sulit untuk mendengar dan menyaring. Oke, mungkin saya kirimin di grup kelas aja kali ya. Langsung di kolom chat aja Eko, biar semuanya bisa baca. Oke, sembari menunggu Eko memberikan pertanyaan, kita langsung lanjut aja dulu ke pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Ainun dari angkatan 2020 ya. Pertanyaannya untuk seluruh paslon. Jika nantinya kalian terpilih sebagai ketua dan wakil, saat kalian menyusun sebuah program kerja, tetapi pendapat kalian itu berbeda
tidak bisa menyatu. Apa hal yang akan kalian lakukan? Sekali lagi, jika kalian nanti terpilih sebagai ketua dan wakil, jika nanti kalian akan terpilih sebagai ketua dan wakil, dan pendapat kalian berbeda satu sama lain, apa yang akan kalian lakukan untuk menyatukan pendapat kalian tadi? Baik, izin menjawab moderator. Baik, mungkin saya akan melakukan sistem vote dari setiap divisi, masing-masing divisi. Suara terbanyak itulah yang akan diambil keputusannya. Terima kasih, moderator. Baik, izin menjawab moderator. Jadi dengan senang hati saya akan mengadakan diskusi untuk mendapat masukan dari anggota HMPW dan juga dari diskusi itu akan menentukan keputusan yang telah disepakati bersama sehingga program kerja yang akan terlaksana itu telah disepakati oleh anggota-anggota yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya untuk paslon nomor 1, diizinkan untuk memberikan jawaban terbaiknya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Ainun tadi. Izin menjawab moderator. Yang pasti kita akan membuka forum diskusi, dan dari forum diskusi itu kita akan menemukan jalan keluar dari suatu prokerja tersebut, apakah bisa dilanjutkan atau bisa dibuat agar bisa diterima dan agar dapat tercapai suatu kesatuan bersama. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi untuk seluruh paslon yang ingin menambahkan jawabannya? Cukup, Izin menambahkan moderator. Sebelumnya maaf jika off cam ya. Hal yang saya lakukan jika berbeda pendapat ya, itu mungkin balik lagi ke tujuan awalnya ya. Tujuan awalnya Prokjanya itu mau kayak mana, jadi kayak harus tetap berkomitmen sama tujuan awal dari Prokja itu sendiri. Terus jika salah satu anggotanya itu ada yang berbeda pendapat dengan saya, mungkin saya akan memberitahu secara sopan dengan kata-kata yang sopan ya, seharusnya kayak mana, terus menghargai pendapat dia juga gitu. Cukup sih. Terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing paslon. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh Eko Ramadan. Pertanyaannya akan saya bacakan. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana dalam sebuah organisasi peran seorang ketua sangatlah penting dalam menjalankan suatu organisasi tersebut. Dan bagaimana cara diri kamu jika terpilih menjadi ketua dan wakil HMPW dalam mengembangkan aspek kepemimpinan dalam diri, serta seberapa besar pengaruh HMPW di masyarakat program studi jika kalian terpilih, dan dari kekeluargaan yang ada sebelumnya, bagaimana menurut Anda HMPW yang ideal itu? Pertanyaannya seperti itu. Jika ada yang ingin kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Atau baca sendiri di kolom chat. Untuk masing-masing paslon, apakah sudah siap untuk memberikan jawaban terbaiknya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Eko Ramadan?
Izin menjawab untuk pertanyaan Eko meningkatkan jiwa kepemimpinan. Jadi untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan itu kita itu harus bisa bertanggung jawab akan tugas-tugas yang akan kita jalankan untuk mengembangkan HMPW ke depannya. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau paslon lain ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Eko Ramadan? Izin menjawab moderator. Mohon maaf jika off cam. Dari idealnya himpunan mahasiswa. Jadi himpunan mahasiswa itu idealnya sebagai pelaksana kegiatan. Jadi masih ada kaitannya dengan kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan kreativitas mahasiswa. Meskipun sebagai wadah ataupun sarana mahasiswa, kegiatannya tuh nggak sembarangan gitu. Idealnya himpunan mahasiswa gitu sih. Terima kasih. Izin menambahkan, bagaimana cara diri kamu jika terpilih menjadi ketua dan wakil HMPW dalam pengembangan aspek pemimpinan dalam diri. Jadi, kalau kami menjadi ketua dan wakil, kami akan bersikap tegas dalam sebuah keputusan, dan kita harus juga percaya diri. Seorang pemimpin harus percaya diri dan bersikap terbuka kepada seluruh anggota. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami ingin mendengar jawaban dari paslon nomor urut 3 nih, terkait pertanyaan disampaikan oleh Eko Ramadan tadi. Kepada paslon nomor 3. Baik, izin menjawab. Ya, dipersilakan kepada paslon nomor 3. Oke. Bentar moderator. Baca ininya. Dan bagaimana cara jika memimpin. Aduh, buyar. Dan bagaimana cara jika ya, yang pertama untuk mengembangkan aspek dalam diri, yaitu kita harus percaya diri kepada diri kita terlebih dahulu, dan juga bertanggung jawab dan bersifat terbuka kepada seluruh anggota, menerima masukan dan juga saran dan juga kritik dari seluruh anggota. Sekian moderator, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor 3. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan nomor 7 nih dari panitia. Jadi pertanyaannya seperti tadi, diberikan kepada paslon nomor 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, jika di HMPW ada suatu permasalahan, yakni kurang menghargai pendapat sesama anggota, HMPW, apa yang kalian lakukan sebagai pemimpin? Saya ulangi, jika di HMPW ada suatu permasalahan, yakni kurang menghargai pendapat sesama anggota HMPW, apa yang akan kalian lakukan sebagai pemimpin HMPW? Kepada paslon nomor 1, waktu 3 menit.
Izin menjawab moderator, mohon maaf sebelumnya jika saya off cam karena terkendala jaringan ya. Jadi kalau di antara anggota itu ada yang berbeda pendapat ya. Mungkin kita selidiki dulu kenapa, bukan maksudnya kayak kita cari tahu dulu kenapa dia ngasih pendapat kayak gitu ya. Terus kita mikir lagi gitu dari pendapat dia itu dan pendapat anggota lainnya, kita cari pendapat yang paling baik itu yang mana gitu. Terima kasih moderator. Waktu masih tersisa cukup banyak. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor urut 1? Paslon nomor urut 1. Izin menambahkan, itulah pentingnya komunikasi dan komunikasi. Karena komunikasi itu penting ya. Karena kalau tanpa komunikasi, kita itu nggak bakal bisa yang namanya menghargai dan bisa bersependapat. Jadi kita tuh harus melakukan forum diskusi untuk meminimalisir ketidaksamaan sependapat atau tidak menghargai. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah masih ada tambahan lagi mengingat waktu masih tersisa cukup banyak pada paslon nomor 1? Kami persilakan. Cukup. Baik, langsung kita lanjut aja ke paslon nomor urut 2. Pertanyaannya masih sama. Jika di HMPW ada suatu permasalahan, yakni kurang menghargai pendapat sesama anggota HMPW, apa yang kalian lakukan sebagai pemimpin HMPW? Izin menjawab moderator. Kita akan mengadakan diskusi, karena diskusi itu penting dalam menentukan sebuah keputusan. Kita dari diskusi itu kita akan menerima atau menentang suatu pendapat. Tapi jika ada perbedaan, tetap terjadi perbedaan pendapat di antara anggota dalam diskusi itu, kita akan ambil titik tengahnya, ambil pendapat yang lebih baik untuk HMPW ini. Terima kasih. Izin menambahkan. Habis ya? Habis lagi. Boleh nggak? Ya, dipersilakan kepada Wiliana ingin menyampaikan tambahan dari paslon nomor 2. Izin menambahkan dari rekan saya, kita itu mencoba memahami pendapat dari anggota lain, dan kita juga tidak boleh mengutamakan egois kita. Kita menjadi penengah bagaimana pendapat yang lebih baik dan tidak menghakimi, mencari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan yang sama untuk paslon nomor 3. Jika di HMPW ada suatu permasalahan, yakni kurang menghargai pendapat sesama anggota, apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin HMPW itu sendiri? Waktu standby ya, 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab. Saya akan menegaskan kepada seluruh anggota saya, jika saya terpilih kemudian hari, saya akan menegaskan perbedaan pendapat adalah hal yang normal dan wajar, karena kita sebagai manusia tidak mungkin ada pikiran yang sama atau pendapat yang sama. Jika itu pun sama, mungkin hanya beberapa dari sekian orang. Jadi saya akan menegaskan perbedaan pendapat itu hal yang wajar, dan juga melakukan diskusi dan mengambil jalan tengah untuk
pendapat yang lebih baik dan juga tidak menghakimi pendapat yang berbeda pada anggota tersebut. Sekian cukup. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kembali kepada Anda. Terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor 3. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 1. Bagaimana cara yang kalian ambil untuk menciptakan HMPW aktif? Saya ulangi, bagaimana cara yang kalian ambil untuk menciptakan HMPW aktif? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Maaf, bisa ini tadi gimana pertanyaannya? Oke, saya ulangi ya. Bagaimana cara Sebelumnya kalian... maaf, moderator. Iya. Ini pertanyaan untuk siapa? Seperti biasa tadi, jika setiap pergantian pertanyaan, maka paslon nomor urut 1 terlebih dahulu yang untuk menjawab. Oke, saya ulangi ya. Kepada paslon nomor urut 1, pertanyaannya, bagaimana cara yang kalian ambil untuk menciptakan HMPW aktif? Waktu diberikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Izin menjawab. Mungkin cara yang dilakukan agar menciptakan HMPW yang aktif adalah memanajemen sesuai dengan visi misi yang telah dibuat ya, kayak yang telah saya buat sebelumnya, terus membuat aturan, terus membuat struktur maksudnya kayak tetap menjalankan struktur organisasi yang sebelumnya, terus membuat banyak prokja, terus lebih dari ketua sendiri ya, mungkin lebih membangun profesionalisme, terus membuat hubungan yang baik antar anggota di dalam HMPW itu sendiri. Terima kasih. Jika ada tambahan yang disampaikan oleh wakil dari paslon nomor 1, dipersilakan. Izin menambahkan, untuk terciptanya HMPW yang aktif, mungkin bisa melakukan diadakan kegiatan yang rutin agar HMPW itu tetap aktif dan selalu aktif. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan kepada paslon nomor 2. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana cara kalian untuk menciptakan HMPW aktif? Saya ulangi, bagaimana cara yang kalian ambil untuk menciptakan HMPW yang aktif? Pada paslon nomor 2, kami persilakan. Izin menjawab, kita akan melaksanakan prokja yang telah dibuat, dan dalam prokja itu seluruh anggota akan berkontribusi dalam kegiatan itu atau acara yang telah dibuat itu, agar semua anggota ikut aktif bekerja sama gitu. Jadi jika semua anggota bekerja sama, maka organisasi itu akan hidup, akan aktif gitu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Adiana Riani, paslon nomor 2. Selanjutnya, apakah ada tambahan dari wakil paslon nomor 2 untuk menambahkan jawaban yang diberikan oleh... Izin menambahkan, seperti yang dikatakan oleh rekan saya itu, kita itu akan membuat dan melaksanakan program kerja, dan kita juga akan lebih aktif lagi untuk merangkul dan mengajak anggota HMPW lainnya untuk ikut serta dan ikut andil dalam program kerja HMPW tersebut. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang cukup singkat, padat, dan jelas dari paslon nomor 2. Selanjutnya, paslon nomor 3, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang kami ajukan kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2.
Baik, terima kasih moderator, izin menjawab. Mungkin dari paslon nomor 3 akan menambahkan progja-progja dan juga menambahkan progja saja. Terima kasih. Cukup moderator. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, saya ingin memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Berapa persentase kalian untuk kemungkinan terpilih menjadi pemimpin HMPW? Mungkin dari paslon nomor 1 dulu ya, bisa menjawab pertanyaannya. Saya ulangi, berapa persentase kalian untuk kemungkinan terpilih menjadi ketua HMPW? Silakan paslon nomor 1. Mungkin kalau dihitung dari presentase ya sekitar 75% ya. Terima kasih. Sebuah persentase yang cukup baik ya. Selanjutnya untuk paslon nomor 2, berapa persentase kalian untuk kemungkinan terpilih menjadi ketua HMPW? Kami yakin 100% karena kami akan bekerja keras demi anggota HMPW dan akan bertanggung jawab untuk organisasi ini. Terima kasih. Jawaban yang cukup sangat meyakinkan ya teman-teman. Selanjutnya kepada paslon nomor 3. Berapa persentase kalian untuk kemungkinan terpilih menjadi ketua HMPW? Sebelumnya izin menjawab moderator. Presentase untuk menjadi ketua HMPW sendiri bagi paslon nomor 3, ini boleh lebih dari 100 nggak sih? Kalau lebih dari 100 bisa lah, 150 lah persen. Oh, terima kasih. Terima kasih jawaban yang sangat meyakinkan, tapi ya seperti kita tahu. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup sebelum ditutup acaranya, ada pertanyaan terakhir nih untuk seluruh paslon. Bagaimana cara kalian untuk membangkitkan semangat anggota di HMPW selama kalian menjabat sebagai pemimpin? Saya ulangi, bagaimana cara kalian untuk membangkitkan semangat anggota di HMPW selama kalian menjabat sebagai pemimpin? Kali ini pertanyaannya boleh paslon nomor urut berapa, siapa aja yang sudah siap untuk menjawab. Oke, Kepada seluruh paslon kami persilakan. Oke, izin menjawab moderator. Ya, yang pertama saya lakukan adalah dari sikap dan juga perilaku saya ketika berada di forum organisasi atau maupun di luar organisasi HMPW dengan melakukan keceriaan yang biasa saya lakukan agar seluruh anggota HMPW selalu ceria dan energik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor 3. Selanjutnya kepada paslon nomor 1 dan 2, siapa dulu nih yang mau jawab pertanyaan terakhir yang telah saya sampaikan tadi? Baik, menurut saya kita akan semangat dan konsisten dalam bertindak. Itu akan membangkitkan seluruh semangat bagi anggota. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 2? Izin menambahkan, kita juga bisa memberikan sikap yang positif kepada anggota lain, dan juga kita bisa memberikan apresiasi atas usaha mereka untuk membangkitkan semangat mereka. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada paslon nomor 1, diizinkan untuk memberikan jawaban terbaiknya pada pertanyaan terakhir ini. Izin menjawab moderator, mungkin dari ketua sendiri harus banyak menyebarkan aura atau vibes positifnya ya, biar anggotanya ke bawah juga gitu kan. Terus memberikan banyak apresiasi juga sih. Terus kalau ada masalah bisa dihadapi dengan kepala dingin gitu aja sih. Terima kasih.
Baik, apakah ada tambahan lagi dari paslon nomor 1? Kita juga harus bisa bersifat ngerangkul, terus kita harus bisa mengapresiasi segala yang telah diberikan anggota kepada HMPW. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh seluruh paslon. Menurut saya itu adalah jawaban-jawaban yang terbaik yang disampaikan oleh seluruh paslon. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mampu memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas agar memberikan kami kepercayaan untuk memilih kalian sebagai calon ketua HMPW. Tapi sebelum itu, nanti kita akan lanjutkan sesi foto bersama. Sekarang kita sudah jadi penghujung acara, dan jangan lupa untuk besok jam 8 pagi adalah waktu untuk pengvotingan setiap paslon yang akan dilakukan yang akan diinfokan di grup besar universal ya. Jadi terima kasih untuk seluruh paslon yang sudah mengikuti uji publik dan sudah memberikan jawaban. Dan sekali lagi saya ucapkan sebentar moderator, sebelumnya saya izin bertanya. Nggak jadi deh. Tidak jadi moderator, maaf. Itu mungkin di grup saja. Terima kasih. Ya baik, kalau begitu. Mungkin kita cukupkan dulu acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada paslon dan audiens yang sudah mau bergabung menyaksikan uji publik ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku saya kepada seluruh paslon dan audiens. Dan sebelum kita keluar, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, yang akan dipandu oleh Kak Habib Rabani. Kepada Kak Habib Rabani, kami... Oke, semuanya senyum ya. Ntar aku aba-aba 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, senyum. Tahan. Sabar ya. Tunggu, dikirim ke grup dulu. 1 lagi, gaya ya. Gaya tangan, tahan. 1, 2, 3. Tahan. Dah, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Tabani, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh paslon dan audiens yang mau menyaksikan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada paslon-paslon atau pasangan calon ketua HMPW kita nih. Jadi mungkin kita cukupkan untuk acara pengujian publik pada hari ini. Kita ketemu lagi besok pada saat votingan ya, jam 8 pagi, jangan lupa. Kalau begitu, saya Daputu Tanjung selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you ya. Ngapa tawa, Liana? Santai aja. Lama banget. Baik. Baru segitu. Udah lah, dadah Kak Abid. Dadah. Fotonya habis ntar. Oke.